Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya teman-teman bersama saya Danu Jovansyah yang kemarin telah memberikan ataupun mengisi materi tentang fikih kontemporer. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih mencabang ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu membeli barang melalui sebuah marketplace ataupun aplikasi berbelanja untuk online? Nah, saat ini tentunya itu kan hampir semua kebutuhan bisa kita beli hanya dengan beberapa kali sentuhan atau klik di layar ponsel, mulai dari pakaian, makanan, perlengkapan kuliah, hingga kebutuhan rumah tangga. Nah, tapi pernah nggak sih kita itu bertanya-tanya, apakah jual beli online itu diperbolehkan dalam Islam? Karena yang kita ketahui adalah jual beli itu harus melalui sebuah akad, dan akad itu harus ada penjual dan pembeli. Nah, ketika jual beli dilakukan secara online, kan secara tidak langsung antara penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan membahasnya secara singkat dan mudah dipahami berdasarkan perspektif fikih kontemporer. Yang pertama, jual beli online adalah jual beli yang antara penjual dan pembeli tentu tidak bertemu satu sama lain atau dilakukan secara digital atau online melalui aplikasi ataupun marketplace. Nah, pada dasarnya Islam itu menghalalkan jual beli atau jual beli yang belum online. Dasarnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 275 yang kutipannya ataupun yang penggalannya itu berbunyi bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selain itu dalam kaidah fikih ataupun usul fikih juga dijelaskan bahwa hukum asal dari muamalah ataupun jual beli itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, lalu teman-teman tahu nggak sih kenapa jual beli itu diperbolehkan? Kan yang kita bahas dari tadi itu adalah jual beli yang tidak online ataupun secara langsung. Nah, kita bertanya-tanya nih terkait kenapa sih jual beli online itu diperbolehkan. Nah, penjelasan yang pertama itu karena transaksi jual beli online itu dianggap memenuhi prinsip kerelaan dari kedua belah pihak, karena di dalamnya sudah ada unsur akad atau bisa kita sebut serah terima gitu. Dengan implementasi pembeli itu mengklik produknya, lalu mengklik bayar, lalu dari penjual itu mengkonfirmasi bahwasanya pembeli telah membeli dan telah membayar. Nah, yang kedua itu meskipun dilakukan secara digital, akad jual beli online tetap dianggap sah karena di era sekarang itu mengikuti zaman. Akad itu tidak harus diucapkan secara langsung, tapi melalui klik tombol check out, konfirmasi pesanan, lalu disetujui oleh penjual, maka sudah dianggap sebagai akad yang sah. Seperti itu. Lalu yang paling penting selanjutnya, selama transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti penipuan, riba, gharar, atau ketidakjelasan terkait barang ataupun harga, serta barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, maka transaksi tersebut diperbolehkan ya teman-teman. Nah, selain itu jual beli online juga tentunya memberikan banyak manfaat gitu. Ya, contohnya kita dapat berbelanja dengan lebih mudah tanpa harus datang ke toko, yang mana itu bisa memakan banyak waktu dan tenaga gitu. Jadi kita lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga, serta biaya juga. Bahkan kadang ada yang mendapatkan cashback ataupun voucher gitu. Nah, contohnya itu adalah ketika maraknya remaja sekarang yang ketika melihat sebuah produk di layar handphone itu mereka sudah tertarik lalu ingin membeli. Tapi di zaman sekarang itu tidak harus ke tokonya atau kita melihat secara langsung, tapi kita bisa melihat videonya gitu. Videonya dari layar handphone, lalu kita mengklik check out ketika kita minat dan kita ingin membeli, lalu dari penjual itu sudah mengkonfirmasi, lalu penjual akan mengemasnya, lalu mengantarkannya ke truk ekspedisi, lalu akan diambil oleh kurir dan diantarkan kepada pembeli, seperti itu. Namun
Dalam hal ini, sebagai seorang muslim kita juga harus berhati-hati. Jangan mudah tergiur hanya dengan harga yang murah. Pastikan deskripsi barangnya jelas, toko yang terpercaya, dan selalu menjaga kejujuran di setiap transaksinya gitu. Sebab Islam tidak hanya memberikan pelajaran terkait mendapatkan keuntungan, tapi juga menanamkan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Oke, jadi dari kesimpulannya kita dapat mengutip ataupun mengambil sebuah kesimpulan bahwa jual beli online itu hukumnya boleh selama memenuhi hukum dan syarat jual beli, dan juga tentu dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta tidak mengandung unsur yang dilarang atau diharamkan dalam syariat Islam. Semoga dengan materi ini kita tidak hanya bisa menjadi konsumen dan penjual yang cerdas, tapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi di era digital. Mungkin sekian ya teman-teman pematerian dari saya ataupun edukasi dari saya. Terima kasih yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang fikih kontemporer atau fikih di zaman sekarang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.